Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Teori Komunikasi 13F3 ingin mempresentasikan materi kelompok kami tentang interactional view. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Yunike Chris Emanuela, kedua Angelia, ketiga Wulandari, keempat Chandra Satya Bintara, kelima Ilham Ramadhani, keenam Thalia Widya Kinasih, dan ketujuh Rafael Christian Sinurat. Adapun materi yang ingin kami sampaikan pada presentasi kali ini, pertama, pencetus teori, kedua, asumsi teori, ketiga, 4 aksioma dari interactional view, keempat, permasalahan pada sistem keluarga, dan kelima, reframing. Halo semua, nama saya Ilham Ramadhani dan di sini saya akan menyampaikan mengenai pencetus teori dan asumsi teori. Teori interactional view, pendekatan interaksi, merupakan temuan dari Paul Watzlawick yang lahir pada 15 Juli 1921 di Villans, Austria dan wafat pada 31 Maret 2007 di Palo Alto. Paul merupakan seorang yang ahli dalam bidang terapi keluarga, psikoterapi umum, serta pakar dari teori-teori komunikasi. Ia merupakan seorang yang disegani dan memiliki pengaruh di Mental Research Institute. Paul Watzlawick menempuh pendidikan di Universitas Ca' Foscari, Venice dengan fokus filsafat dan filologi dan memperoleh gelar PhD Doktor pada tahun 1949. Setelah itu, Paul Watzlawick mendalami bidang psikologi analitik di Carl Jung Institute di Zurich pada tahun 1954. Kemudian Paul Watzlawick mendalami penelitian pada tahun 1957 di University of El Salvador. Pada tahun 1960, Paul berangkat menuju Palo Alto, California serta mendalami bidang penelitian di Mental Research Institute. Juga turut serta dalam mengajar dengan bidang psikiatri di Stanford University. Paul Watzlawick wafat di usia 85 tahun dikarenakan sakit jantung. Paul Watzlawick menjadikan keluarga sebagai objek observasi. Paul Watzlawick menyatakan keluarga sebagai suatu sistem. Hal ini karena keluarga terdiri anggota-anggota di dalamnya. Paul Watzlawick menggambarkan keluarga sebagai telepon seluler dengan sistem kerja yang saling berkolerasi antara satu dengan yang lainnya. Maka, di dalam suatu sistem, jika terdapat suatu hambatan atau masalah pada komponennya, akan membuat sistem tersebut mengalami suatu gangguan atau disfungsi. Telepon seluler tersebutlah yang menyatukan dengan membuat terjalannya sistem-sistem yang ada. Hal ini juga yang diimplementasikan dengan menggambarkan keluarga dengan sistem-sistem dengan cara menyatukan interaksi yang terjalin melalui kesatuan visi dan misi dari dinamika yang terjadi. Dinamika yang terjadi pada suatu keluarga dapat teratasi dengan adanya interaksi yang terjalin antara anggota keluarga, layaknya suatu sistem yang saling terintegrasi berdasarkan unsur-unsur yang menyokongnya. Sistem keluarga adalah jaringan yang memiliki umpan balik dan saling ketergantungan dalam sebuah keluarga yang dipandu oleh aturan keluarga. Perilaku setiap orang dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh anggota keluarga lain. Suatu kesatuan yang saling berkolerasi dalam sistem keluarga, saling terhubung dan terikat membuat sistem yang ada dapat seimbang. Berdasarkan penelitian Paul, pusat sistem dari interactional view merupakan komunikasi yang dikenal sebagai pendekatan interaksional. Dengan model komunikasi sebagai sistem terbuka yang membuat suatu pesan dipertukarkan dengan cara interaksi. Komitmen yang diberikan oleh Paul Watzlawick dalam komitmen untuk dapat mempelajari interactional view, pendekatan interaksi, yang terkait dengan pendekatan interpersonal dalam suatu kesatuan bagian akan sistem yang turut mendapatkan pengaruh dari sistem-sistem lain. Maka pendekatan sistem dalam keluarga dapat juga menjelaskan alasan mengapa anggota keluarga melakukan suatu tindakan yang berbeda dari anggota-anggota keluarga lainnya sebagai suatu kesatuan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu kesatuan sebuah sistem keluarga memiliki keterkaitan hubungan sebab dan akibat yang saling terkait antar anggota dengan sifat fleksibel dan bahkan mungkin bersifat kaku atau berjalan linear fleksibel dan dapat berpotensi pula bersifat kaku atau berjalan linear dan sirkuler. Setiap sistem memiliki penjelasan yang terbaik untuk dirinya sendiri.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari aksioma-aksioma dalam teori interactional view. Tapi sebelumnya, kita akan mengetahui apa sih pengertian aksioma itu sendiri. Nah, aksioma sendiri merupakan suatu pernyataan yang telah dapat dipastikan dan diterima kebenarannya, serta sifatnya secara general dan tidak memerlukan suatu pembuktian untuk hanya melihat kebenarannya. Dalam terminologi klasik itu sendiri, aksioma mengacu kepada asumsi yang telah terbukti dengan sendirinya secara umum dalam suatu cabang ilmu pengetahuan. Ada 4 asumsi yang telah dibangun dalam teori pendekatan interaksi menurut Griffin. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu aksioma dalam teori interaksional, yaitu seseorang tidak dapat tidak berkomunikasi. Pada asumsi pertama, yaitu seseorang tidak dapat tidak berkomunikasi, menjelaskan bahwa komunikasi tidak hanya sebatas pada komunikasi verbal saja, karena komunikasi dapat dilakukan secara nonverbal. Tindakan seseorang yang menolak untuk berbicara tidak sepenuhnya dapat diartikan tidak terjalin komunikasi, karena ungkapan nonverbal dapat terlihat melalui ekspresi wajah maupun gestur tubuh menjadi alternatif dalam berkomunikasi. Nah, sehingga ketika kalian menolak seseorang untuk tidak berkomunikasi, hal tersebut bukan berarti kita tidak berkomunikasi sama sekali, tetapi hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk komunikasi, yaitu komunikasi nonverbal. Contoh kasus yang membuktikan aksioma pertama, yaitu seseorang tidak dapat untuk tidak berkomunikasi, adalah ketika seorang anak yang melakukan pelanggaran dengan pulang larut malam, kemudian orang tua anak tersebut mengetahui kepulangan anaknya ke rumah secara diam-diam, lalu orang tua anak tersebut menasihati anaknya. Namun si anak tidak menghiraukan perkataan orang tuanya, kemudian segera berlalu menuju kamar dengan tanpa berbicara. Tindakan anak tanpa berbicara tersebut sudah termaksud komunikasi secara nonverbal yang dapat diartikan si anak menolak. Maka komunikasi yang terjalin antara ibu dan anak dari contoh kasus yang telah saya sampaikan tadi merupakan bentuk komunikasi menggunakan simbol dengan tindakan yang tanpa disadari menunjukkan upaya-upaya komunikasi. Sebagaimana seorang ahli komunikasi yaitu Rahmat menyebutkan bahwa komunikasi nonverbal dalam komunikasi interpersonal dapat terlihat dari petunjuk proseknik, studi tentang penggunaan jarak dalam menyampaikan pesan, petunjuk kinesik gerakan, petunjuk wajah, mimik wajah, dan petunjuk artifaktual meliputi segala macam penampilan, kosmetik yang dipakai, tas, sepatu, baju, pangkat, dan atribut lainnya. Nah, pada slide selanjutnya ada aksioma kedua di mana komunikasi mengandung isi dan hubungan. Nah, di sini kita akan sama-sama mengetahui apa itu isi dan apa itu hubungan. Isi adalah proses penyampaian pesan secara verbal, dan sebaliknya jika hubungan adalah proses penyampaian pesan secara nonverbal. Nah, sebelum menuju ke slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi verbal dan apa itu komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan secara langsung, secara face-to-face, maupun menggunakan media perantara. Komunikasi verbal ini memiliki sifat dua arah, di mana ada timbal balik di antara komunikator dan komunikan. Nah, selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Contohnya adalah mimik wajah, gerakan tangan, intonasi suara, dan kecepatan berbicara. Dan komunikasi nonverbal masih memiliki beberapa jenis, yaitu gestur, mimik wajah, sentuhan, tampilan, parabahasa, dan lain sebagainya. Keterkaitan antara isi dan hubungan adalah pada saat kita melakukan komunikasi dengan orang lain dan saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. Nah, baiklah teman-teman, kita akan beralih ke slide selanjutnya. Paul mengatakan bahwa pada proses komunikasi, upaya penyampaian pesan tidak kalah penting dari proses komunikasi yang disampaikan. Mengapa Paul mengatakan seperti itu? Karena akan berkaitan dengan relasi yang akan dibangun. Nah, pada slide selanjutnya adalah contoh kendala pada aksioma kedua. Contohnya adalah pada sebuah keluarga biasanya terjadi disfungsi sistem, di mana penyampaian pesan yang tidak sesuai. Contohnya adalah menyampaikan pesan yang tanpa disadari menyakiti hati anggota keluarga lainnya.
Nah, pada slide selanjutnya adalah contoh ilustrasinya. Jadi, biasanya pada sebuah keluarga ada ucapan-ucapan yang sering kali kita dengar. Contohnya adalah jika seorang keluarga memiliki anak yang selalu bermain tanpa henti. Biasanya terdengar ucapan, main terus, pulang kalau cuma mau makan aja, dan lain sebagainya. Kata-kata tersebut memang mengandung pesan agar si anak tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Namun, di sini terlihat dari konteks hubungan, kata tersebut merupakan upaya sindiran karena anak itu bermalas-malasan. Sebenarnya ada beberapa cara untuk berkomunikasi yang lebih efektif agar proses penyampaian pesan bisa tersampaikan dengan baik. Kembali lagi ke pengertian komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan antara satu pihak dan pihak lainnya, di mana pihak satu dan pihak dua harus merasa nyaman agar pesan tersebut dapat tersampaikan. Kunci dari komunikasi yang efektif adalah saling mengerti dan saling memahami. Jika antara komunikator dan komunikan sudah sama-sama mengerti, untuk menyelesaikan suatu permasalahan akan lebih mudah. Sehingga tujuan yang ingin diraih dari sebuah komunikasi yang efektif adalah sebuah solusi, bukan hanya saling menyalah-nyalahkan. Penjelasan berikutnya pada aksioma ketiga. Dalam aksioma ini disebutkan bahwa terdapat aspek di mana sifat suatu hubungan bergantung pada bagaimana kedua pihak menafsirkan rangkaian komunikasi. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, aspek komunikasi ini menjelaskan peristiwa komunikasi dilandaskan pada penafsiran terhadap seorang lawan bicara ataupun penafsiran sebaliknya. Komunikasi ini berlangsung tergantung pada penafsiran yang didapatkan, baik positif atau diterima maupun negatif ataupun tidak diterima dalam melaksanakan rangkaian komunikasi tersebut. Hal ini terjadi karena ada upaya timbal balik dalam rangkaian yang tidak dapat dipastikan ujungnya dan biasanya juga didasarkan oleh karena faktor tertentu. Seperti contoh dalam slide selanjutnya, yang dimana dalam komunikasi interaksional juga dapat didasari oleh rasa kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Namun, karena harus menerima faktor keadaan tertentu demi mencukupi kehidupan, akhirnya orang tua dari anak tersebut mau tidak mau harus memiliki penerimaan dari keadaan tersebut. Sebagai contoh, pada keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak dari keluarga tersebut sedih dan memutuskan untuk berhenti sekolah dan mencari pekerjaan demi turut menopang ekonomi keluarganya. Namun, di sisi lain, orang tua dari anak tersebut bersedih dan bekerja semaksimal mungkin agar sekolah dari anak mereka tidak terhenti. Maka, dari siklus inilah yang menjadi siklus yang tidak dapat dipastikan. Berikut penjelasan dan contoh dari aksioma ketiga, dan di slide selanjutnya akan dijelaskan pada aksioma keempat. Aksioma keempat pada interactional view menekankan pada semua hubungan pasti memiliki aspek simetris dan komplementer. Aksioma keempat ini menekankan kepada power antara komunikator dan komunikan dalam melaksanakan suatu komunikasi. Power atau kekuatan yang dimaksudkan pada aksioma keempat tidak merujuk pada kekuatan fisik, namun merujuk kepada penyampaian pesan dan proses timbal balik antara komunikator dan komunikan saat berkomunikasi. Aspek simetris menunjukkan kesetaraan power pada pelaku komunikasi. Contohnya, dalam suatu keluarga yang memiliki dua orang anak, kemudian dua orang anak ini menyampaikan pendapat kepada orang tuanya, maka power dari kedua anak ini adalah sama. Aspek komplementer berbanding terbalik dengan aspek simetris, karena pada aspek komplementer terjadi perbedaan power yang signifikan antara para pelaku komunikasi. Contohnya, dalam suatu keluarga, dalam pengambilan suatu keputusan, maka pendapat orang tua akan lebih diutamakan daripada pendapat anak-anak di keluarga tersebut. Adanya aspek simetris dan komplementer pada aksioma keempat membentuk tiga tipe komunikasi baru. Yang pertama, one-up communication merupakan penyampaian komunikasi dengan tujuan untuk mendominasi. Yang kedua, one-down communication, peristiwa komunikasi yang memungkinkan seseorang untuk didominasi. Dan yang ketiga adalah one-across communication, yang merupakan penyampaian komunikasi dengan tujuan untuk menetralisir. Apabila hanya terjadi satu orang yang menetralisir, maka disebut dengan transitory. Di sini saya akan membahas contoh kasus terjebak sistem tanpa jalan keluar. Hal tersebut dapat dilihat dalam keluarga.
di mana dalam keluarga terdapat kecenderungan mempertahankan sesuatu yang telah terjadi tanpa adanya usaha untuk memperubahinya. Seperti halnya ketika seorang anak melakukan kesalahan, orang tua cenderung memarahinya, di mana hal tersebut kurang tepat dilakukan orang tua karena dapat mengakibatkan anak tersebut akan melakukan kesalahan berulang kali. Hal yang harus dilakukan seharusnya adalah mengajarkan anak tersebut melakukan hal dengan benar agar kesalahan-kesalahan sebelumnya tidak terulang kembali. Contoh kasus lainnya adalah kasus yang terjadi pada tahun 2017, di mana terdapat seorang balita berumur 2 tahun yang menjadi seorang pecandu. Balita tersebut bahkan dapat menghabiskan hingga 40 batang rokok dalam sehari. Hal ini menggambarkan bahwa setiap anggota keluarga memiliki peranan penting bagi anggota keluarga lainnya. Dari contoh kasus tersebut, dapat kita simpulkan bahwa anggota keluarga lainnya tidak memiliki sikap yang tegas dalam mengambil tindakan, sehingga seorang balita yang berumur 2 tahun dapat menjadi seorang pecandu. Bahkan balita tersebut tidak memiliki halangan dalam melakukan tindakan menyimpang tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai reforming. Reforming di sini merupakan suatu upaya proses memulai perubahan dengan cara melangkah keluar dari suatu situasi dan kondisi dan menginterpretasikan kembali situasi dari kondisi tersebut. Nah, penerapan dari sistem reforming yang diterapkan pada keluarga merupakan salah satu bentuk penyelesaian masalah. Seperti contoh kasus yang sempat terjadi bahkan sempat viral pada masanya, yaitu seorang balita yang bernama Aldi Suganda menjadi pecandu rokok dan mampu menghabiskan 40 batang rokok perharinya. Hal tersebut dikarenakan tindakan penyimpangan Aldi dibenarkan oleh kedua orang tuanya, terutama oleh ibunya. Menurut penuturan sang ibu, sang anak akan mengancam apabila kehendaknya tidak terpenuhi. Hal tersebut menjadi kecemasan bagi sang ibu sehingga memberikan izin kepada Aldi untuk merokok dan sebagai fasilitator dalam penyimpangan tersebut. Jika berdasarkan tindakan reforming, seharusnya sang ibu memberikan konsekuensi kepada Aldi dengan cara membatasi konsumsi rokok, atau bahkan mungkin boleh sesekali untuk tidak menuruti kehendak yang timbul dari ancaman Aldi. Akan tetapi, tindakan reforming tidak dilakukan oleh sang ibu sebagai bentuk upaya pencegahan dari penyimpangan tersebut. Namun, tindakan reforming dilakukan oleh Seto Mulyadi selaku psikologi anak dengan upaya penyaluran rokok menjadi sebuah makanan sebagai bentuk kompensasi, dan hal tersebut berhasil dilakukan oleh Seto Mulyadi sehingga Aldi Suganda berhasil sembuh dari kecanduan rokoknya. Pada teori interactional view of Paul Watzlawick yang menjadi fokus teliti utamanya adalah keluarga, di mana dalam sebuah keluarga memiliki anggota yang saling berkorelasi antara satu dengan yang lainnya berdasarkan aksioma-aksioma yang telah akan saya jelaskan sebelumnya pada teori ini. Namun, dalam sistem ini kadang tidak berjalan lancar, oleh karenanya diperlukan reforming sebagai salah satu bentuk penyelesaian masalah. Setelah kelompok kami paparkan materi tentang interactional view, sekarang kami membuka forum untuk diskusi dan tanya jawab.